Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan panitia yang tergabung dalam tablik akbar sekaligus penggalangan dana untuk saudara kita di Palestina yang tadi disebutkan satu persatu. Ada Kokam, ada Aisyah, ada takmir masjid, remaja masjid dan lain sebagainya. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang membuat saya terharu, kaum muslimin wal muslimat yang hadir membeludak pada kesempatan kali ini. Kepada semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita dalam suasana iman, dalam suasana Islam, dalam suasana sehat wal afiat, tidak kekurangan sedikit pun. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita dalam ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita hati nurani yang masih peduli dengan derita sesama. Alhamdulillah yang telah membangkitkan rasa iman dari diri kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, menempuh jarak sekian meter, sekian kilometer, sekian puluh kilometer, datang ke sini untuk berpartisipasi, berdiskusi, belajar, dan memberikan dukungan moral, dukungan dana, dukungan doa kepada saudara-saudara di Palestina. Alhamdulillah, kalau bukan karena nikmat Allah, kita tidak bisa berkumpul seperti ini, saudara sekalian. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Ini kenikmatan yang luar biasa di saat sebagian manusia dikunci mati hatinya oleh Allah, tidak peduli dengan saudara-saudara muslimnya, bahkan tanpa dosa mengatakan urusan Palestina bukan urusan kita, urusan Indonesia masih banyak yang perlu kita urus. Ini yang mengatakan adalah orang-orang yang tidak punya hati nurani, yang mereka terbiasa dengan berbuat dosa, terbiasa menindas saudaranya, terbiasa memakan harta haram, sehingga tidak ada lagi rasa belas kasih terhadap kemanusiaan yang hari ini dinodai di Palestina. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hati-hati yang keras. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di tempat yang berbarokah ini insyaallah. Dan kelak di hari kiamat, saya bersaksi dan saya yakin pakaian yang Anda pakai, karpet yang Anda gunakan untuk duduk, motor, kendaraan apapun yang Anda gunakan hari ini menghadiri majlis ini, insyaallah akan bersaksi bahwa Anda adalah umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berdoa, mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti, saudara-saudara kita yang hari ini kita bantu, yang hari ini kita bicarakan kondisi mereka, kelak memberikan syafaat kepada kita. Kenapa? Karena yang memberikan syafaat bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi orang yang soleh, kawan yang soleh, dan mujahid yang kita bantu, mereka kelak di hari kiamat akan memberi syafaat kepada siapa yang telah berbuat baik kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh gembira rasanya kalau kelak di hari kiamat, yauma idin tuhadditsu akhbaroha, ketika bumi, masjid dan semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan hari ini, tuhadditsu, akan berbicara di hadapan Allah bahwa kita pernah duduk bersama di hari Jumat yang berbarokah dalam rangka peduli terhadap tanah suci umat Islam yang ketiga, yaitu Al-Aqsa maupun Baitul Maqdis. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Rasulullah SAW bangga dengan kita. Mudah-mudahan Rasulullah SAW ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umatmu di Batur, umatmu yang berada di tempat ketinggian, mereka peduli dengan saudara-saudara mereka, mereka peduli dengan kiblat pertama yang kamu gunakan untuk sholat, mereka peduli dengan tempat Isra Mirajmu, mereka peduli dengan saudara-saudaranya yang tertindas di negeri Palestina. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi
diingat oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad, ummati, 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 silakan datang ke telaga Al-Kautsarku, minumlah. Siapa yang minum telaga Nabi Muhammad SAW, la yadma, tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa, saya terharu. Rasa capek perjalanan kami tadi, bahkan beberapa hari kami melakukan berbagai macam kegiatan, sampai tadi malam, terus terang sampai jam 3 kami melakukan kegiatan. Rasa capek itu terasa hilang melihat saudara-saudara saya di Batur begitu antusias, luar biasa, dari orang tua sampai anak-anak, anak muda, ibu-ibu, semuanya hadir. Mudah-mudahan semuanya ini kala di hari kiamat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan 3 poin saja. 3 poin saja. Kalau kita ingat baik-baik dan kita pelajari baik-baik, insya Allah kita akan tetap peduli dengan Palestina. Enggak sekarang, tidak tahun depan, bahkan seumur hidup kita, kita tetap peduli walaupun kita juga menderita. Jamaah sekalian, poin pertama yang saya sampaikan, why? Kenapa kita peduli dengan Palestina? Apa urusan kita dengan negeri yang sangat jauh dari kita, yang benderanya beda dengan kita, yang muka dan fisik mereka juga berbeda dengan kita? Apa urusan kita, jamaah sekalian? Yang kedua adalah kenapa Yahudi bisa di situ? Bagaimana ceritanya Filistin, khususnya Al-Aqsa, menjadi negeri yang diperbutkan atau negeri suci 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan bagaimana nasib Yahudi di akhir zaman dan bagaimana Al-Aqsa di akhir zaman nanti, pada perang akhir zaman dan di masa yang akan datang. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan jangan peduli dengan Palestina. Palestina itu urusan politik, jangan ikut campur urusan politik. Anda setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Ada yang mengatakan, bahkan pejabat negeri ini mengatakan bahwa urusan Palestina bukan urusan kita. Anda setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Tidak, jamaah sekalian. Ada lagi yang memprovokasi, Hamas yang hari ini melakukan perlawanan bersenjata melawan pendudukan penjajahan Yahudi Israel. Itu adalah orang Syiah, itu orang ahlu bid'ah, itu orang yang tidak layak dibantu, masih jahiliyah. Anda setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Saudara sekalian, saya saksi mata, walaupun saya tidak pernah ke Palestina, saya saksi mata bagaimana saudara-saudara kita Palestina yang ngungsi di Kem Yarmuk di Suriah. Ada sebuah kem namanya Kem Yarmuk. Umat Islam yang diusir oleh orang-orang Israel tahun 1940-an, diusir, mereka mengungsi di Suriah, namanya Kem Yarmuk. Wilayahnya semacam sebesar kecamatan ataupun kabupaten. Karena mereka peduli dengan saudara-saudara mereka yang dibantai oleh Bashar Assad di Suriah, mereka dibantai oleh Hizbullah, mereka dibantai oleh Jaisul Mahdi Muqtada Sadar, milisi-milisi Syiah, mereka dibantai oleh orang-orang Syiah. Saya sendiri dan saya berjumpa dengan mereka, cerita bagaimana anaknya dibunuh, bagaimana istri mereka dibunuh, bagaimana anak gadis mereka kemudian diculik. Artinya apa? Bohong kalau ada yang mengatakan bahwa Palestina ataupun Hamas itu mereka orang yang condong ke Syiah. Bohong jamaah sekalian, gak benar, kami saksi mata. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bertemu dengan seorang dokter Kanada di sebuah tempat di Suriah yang dia juga membantu orang-orang Palestina di sana yang ngungsi di Kem Yarmuk tadi. Saya pernah nanya kepada dia, "Dok, saya kalau ke sini wajar karena ini adalah panggilan iman. Ini adalah negeri suci ketiga umat Islam setelah Makkah dan Madinah, yaitu Syam, di dalamnya termasuk Al-Aqsa, di dalamnya ada Palestina, di dalamnya ada Suriah. Saya datang karena ini panggilan iman saya." Saya tanya, "Anda mohon maaf non muslim, Anda datang ke sini berjibaku di bawah peluru, di bawah rudal yang mungkin satu saat ada pecahan rudal atau ada rudal yang menyasar diri Anda atau menyasar tempat
yang Anda gunakan untuk berobat? Alasan apa yang membuat Anda? Alasan apa yang membuat Anda meninggalkan negeri Anda, meninggalkan anak istri Anda, meninggalkan suami Anda, karena ada dokter perempuan juga datang ke sini? Apa jawaban dia? Brother, dia bilang, untuk peduli dengan derita Suriah, derita Palestina, karena dia pernah ke Palestina juga. Anda nggak perlu menjadi seorang muslim. Anda cukup menjadi manusia. Kemanusiaanlah yang membuat kami datang ke sini. Anda bayangkan jemaah sekalian, orang yang belum pernah bersyahadat, yang tidak kiblatnya sama dengan kita, yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang Tuhannya beda dengan kita, itu saja peduli. Apalagi seharusnya kita yang satu Tuhannya, satu Rob kita, satu Nabi kita, satu kitab suci kita, kiblat kita sama, takbir kita sama, istri kita pakai jilbab, mereka juga pakai jilbab, anak-anak mereka semenjak kecil diajarkan Al-Quran, anak-anak kita juga kita ajar Al-Quran. Kok kita nggak peduli? Keterlaluan jamaah sekalian. Maka wajar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin. Siapa di waktu paginya, dia bangun di paginya, dia nggak peduli dengan urusan umat Islam, dia nggak peduli dengan urusan umat Islam, falaisa minhum, bukan golongan umat Islam. Riwayat lain, falaisa minni, bukan golonganku kata Nabi, bukan pengikutku kata Nabi, bukan umat Nabi Muhammad kata Rasulullah SAW. Saya tadi khutbah Jumat menggambarkan begini, Anda tidak dianggap sebagai penduduk di Batur ini. Anda bisa mencari kecamatan lain yang mungkin bisa menerima Anda. Kalau Anda nggak dianggap sebagai orang Banjarnegara atau orang Wonosobo, masih ada kabupaten lain tempat Anda berhijrah. Bahkan kalau Anda tidak dianggap sebagai orang Indonesia, Anda masih bisa lari ke negeri lain, Anda bisa bertahan hidup di sana, bahkan mungkin lebih baik daripada Indonesia. Tapi kalau kita tidak dianggap sebagai umatnya oleh Rasulullah SAW, tidak dianggap sebagai umat Islam oleh Rasulullah SAW, pertanyaannya teman-teman sekalian, Anda mau menjadi umat Nabi siapa? Bagaimana kita bisa membuka pintu surga? Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat? Bagaimana kehidupan kita diridhoi oleh Allah kalau kita tidak dianggap sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad? Kapan itu terjadi? Kapan tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad? Ketika ada saudara kita yang menderita, ada saudara kita yang ternodai kehormatannya, nyawa mereka meregang. Bayangkan sampai sekarang sudah 230 lebih selama satu pekan ini, nyawa umat Islam meregang di Sheikh Jarrah khususnya, dan di jalur Gaza pada umumnya, dan lebih luas lagi di sekitar Baitul Maqdis ma'asyiral muslimin. Kita nggak peduli, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hubungan kita dengan orang-orang Palestina? Agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena itu kiblat pertama kita, karena itu adalah negeri yang disucikan oleh Allah setelah Makkah dan Madinah. Bahkan ketika salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Hawala bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau Anda meninggal di kota Madinah, kira-kira saya tinggal di mana? Nabi Muhammad tidak menjawab Makkah, tidak menjawab Kairo, apalagi Batur, enggak jemaah sekalian. Nabi Muhammad mengatakan, alaika bisyam, tinggallah di negeri Syam. Alaika bisyam, tinggal di negeri Syam. Tilka malaikatur rahman basitu ajnihata alaiha, karena saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayap mendoakan penduduk negeri Syam. Jamaah sekalian, negeri suci umat Islam, tempat lahirnya para nabi. Ribuan nabi lahir di sana, tinggal di sana, mereka berdakwah di sana. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, inni ra'aitu fil manam, saya pernah bermimpi, anna umudal kitab, bahwa tiang-tiang Al-Quran untuk zias min tahta wisadati, dicabut oleh para malaikat dari bawah bantalku, yaitu dari Madinah. Fa idza nadartu ilaiha, ketika saya melihat tiang-tiang Al-Quran, fa idza hiya nurun sati', ternyata bentuknya cahaya yang sangat cemerlang.
fa idza hiya umidat bisyam, dan cahaya Al-Qur'an itu ditancapkan oleh Allah di negeri Syam. Di negeri mana? Di negeri Syam, jemaah sekalian. Apa tafsirnya? Rasulullah melanjutkan, ala innal imana idza waqa'atil fitan bisyam. Sesungguhnya ketika terjadi berbagai macam fitnah, terutama di akhir zaman, iman yang utuh itu ada di Syam. Siapa yang imannya utuh, siapa yang ingin imannya itu baik, dia harus peduli dengan negeri Syam, ma'asyiral muslimin. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalian, ini poin pertama, bahwa negeri Syam itu negeri suci umat Islam. Hubungan kita Indonesia, hubungan kita di Batur dengan mereka yang ada di Palestina adalah hubungan iman. Hubungan apa jemaah sekalian? Hubungan iman. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengingatkan, man khodala, sekali lagi, siapa yang menelantarkan, man khodala mro'an, satu saja seorang muslim, dia telantarkan di saat kehormatannya diinjak-injak, harga dirinya dinodai, dia membisu, berpangku tangan, padahal dia bisa membantu, maka apa hukumannya? Kata Rasulullah, illa khaddalahullah, Allah pasti akan menelantarkan dia fi mautinin yuhibbu fihi nusratah. Ketika dia membutuhkan pertolongan Allah, Allah telantarkan dia. Itu satu orang kita telantarkan, Allah akan menelantarkan kita. Bagaimana gerangannya? Syekh Jarrah. Syekh Jarrah itu sebuah distrik, sebuah semacam kampung di wilayah dekat perbatasan di Gaza. Itu kampung umat Islam. Kampung umat Islam yang baru-baru ini zaman Senin, yang membuat keributan ini ya. Kampung umat Islam. Mereka telah tinggal di situ ratusan tahun yang lalu. Mereka wariskan turun-temurun dari ayah ibu mereka itu tanah, halaman, kemudian pekarangan rumah, kebun, kemudian rumah yang mereka bangun dari harta mereka. Tiba-tiba orang Yahudi datang, kemudian mereka mengatakan ini wilayah kami. Lalu mereka itu membuat patok-patok, kemudian rumah di Syekh Jarrah di bulldozer, kemudian apa? Mereka bilang ini tanah kami. Saudara kita yang tinggal di situ, yang rumahnya di situ, mencoba protes. Mereka ditangkap, anak-anaknya ditangkap, kemudian muda-mudinya ditangkap di penjara. Ketika mereka mencoba demo, ditembak pakai senjata. Ketika ada perlawanan bersenjata, Amerika, Inggris, dan dunia mengatakan bahwa umat Islam yang di Syekh Jarrah itu teroris. Anda bayangkan, jadi ada perampok datang ke rumah kita, kita melawan, kita disebut apa? Teroris. Ini yang terjadi hari ini jamaah sekalian. Inilah kenapa terjadi perlawanan sekarang, karena mau direbut. Sebab orang Yahudi tiap bulan, bahkan tiap pekan datang dari berbagai macam negara. Mereka tinggal di situ, diizinkan dan dilegalkan oleh PBB. Maka PBB diam membisu jamaah sekalian. Amerika diam. Maka kita nggak perlu berharap kepada PBB, berharap kepada Amerika. Ingat, yang menjadikan Al-Quds ataupun Al-Aqsa sebagai ibu kota Israel yang sebelumnya ibu kota Palestina, itu rekomendasi dari mana coba? Dari Amerika. Terus bagaimana membantu mereka di sana? Mereka hanya membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dari semua muslim. Kita nggak bisa berteriak, mana PBB, mana Amerika, mana Inggris, mana Perancis yang selama ini teriak HAM. Nggak perlu dengerin mereka. Mereka orang kafir, mereka bersekutu dalam menghancurkan umat Islam. Jangan berharap kepada mereka. Mari kita bantu mereka semaksimal kemampuan kita. Allah pasti akan menolong kita. Sekali lagi, Allah pasti akan menolong kita. Jadi ini poin pertama dan poin kedua, yaitu apa? Di sana negeri suci kita jamaah sekalian. Orang Palestina pernah ditanya, saudara, kenapa Anda nggak keluar aja dari Palestina? Apa jawaban para gadis? Apa jawaban anak-anak kecil? Mereka mengatakan, kami mewakili umat Islam untuk menjaga Al-Aqsa, tempat Nabi kita mengimami 1200 Nabi dan Rasul ketika mau Isra Mi'raj, tempat kiblat pertama umat Islam, negeri masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Kami menjaga, mewakili umat Islam. Kalau kami keluar, siapa lagi yang menjaga negeri ini jamaah sekalian? Mereka mewakili kita.
Karena mereka mewakili kita dengan darahnya, dengan pengorbanan anaknya, dengan pengorbanan istrinya, dengan pengorbanan macam-macam. Seharusnya kita sebagai umat Islam merasa terwakili. Bagaimana caranya? Bantu mereka. Dengan cara apa? Doa. Dengan cara apa? Yang paling realistis hari ini, bantuan moral. Ya, memberikan dukungan dana kepada mereka, memberikan sokongan moral lewat media sosial kita. Kita upload, kita jelaskan kejahatan Zionis di Facebook kita, di grup-grup alumni SMP, SD, SMA kita, di grup kampung kita, biar masyarakat itu melek, biar masyarakat itu tahu bahwa Yahudi itu sangat jahat, bahwa saudara kita itu mereka terdolimi. Upload nggak apa-apa jamaah sekalian. Walaupun hari ini Facebook dan sejenisnya seperti apa namanya, dan Facebook kemudian Instagram bahkan Twitter mencoba mencoba menghapus akun-akun yang terus menyuarakan kebenaran Al-Aqsa. Bahkan akun saya yang ke-21 sampai sekarang gak bisa diakses, gak masalah. Ya, di-banned lagi, buat lagi, toh gratis. Kemudian apa lagi jamaah sekalian? Mari kita keluarkan harta kita. Bantu mereka. Mereka terdolimi. Yakinlah, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, Allah akan mengganti. Bukan saya yang ngomong, Allah yang bilang. Apa kata Subhanahu wa taala? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, amfik, berinfaklah kalian, bantu saudara kalian. Umfik alaik, maka aku akan menggantinya. Aku yang akan berinfak kepada kalian. Saya tanya kepada jamaah sekalian, yakin gak dengan janji Allah? Yakin gak dengan janji Allah? Allah maha menepati janji, betul? Allah maha menepati janji, betul? Kalau Allah menjanjikan akan mengganti harta yang kita infakkan, apakah Anda yakin? Nah ini jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini gerakan umat Islam luar biasa. Kemarin di Solo Baru walaupun kita dihadang sama polisi, alhamdulillah sini gak ada hadangan Pak ya. Ya kemarin hujan-hujan dihadang, gak boleh masuk, tiba-tiba di swab secara massal. Belum ada cerita mau pengajian lalu langsung di swab. Orang ke pasar aja gak ada swab ya. Tiba-tiba ya, semua masjid dikeliling, kita nggak bisa masuk. Tapi subhanallah, antusias umat Islam hari kemarin, ya, mereka berhasil mengumpulkan dana secara dana uang itu kurang lebih 233 juta ditambah dengan emas beberapa motor yang digadaikan dan sebagainya. Ya, kita memang nggak harus seperti itu. Tapi kalau kita berangan-angan bisa lebih daripada itu angan-angan yang baik. Angan-angan yang dibenarkan dalam syariat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saudara kita di berbagai macam wilayah di Indonesia, terutama di Solo Raya, hari ini turun jalan. Sebenarnya tadi saya ditelepon oleh panitia minta untuk orasi juga. Saya tolong orasi dan doa. Saya bilang mohon maaf, saya ingin jalan-jalan ke Palur, ke Batur, dan saya akan menggerakkan kaum muslimin Batur bahwa mereka tidak kalah dengan umat Islam Solo Raya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Takbir! Takbir! Kita bisa jamaah sekalian. Kita bisa. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, semuanya ingin selamat dari neraka? Semuanya ingin selamat dari neraka? Semuanya ingin selamat dari neraka? Semuanya ingin masuk surga? Anda tahu surga itu apa? Rasulullah SAW mengatakan surga itu ma'ainun ro'at, kenikmatannya gak bisa, belum pernah dilihat oleh mata siapapun. Seindah-indahnya bayangan di Batur, pemandangan di Batur, tidak mampu menyaingi keindahan pemandangan di surga. Wala udhunun sami'at, kenikmatan surga belum pernah didengar oleh telinga siapapun. Seindah-indahnya cerita dongeng yang kita dengarkan dari nenek kita, guru kita saat TPA maupun saat SD, sungguh surga lebih indah daripada itu jemaah sekalian. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah mampu dibayangkan, dikhayalkan oleh manusia. Seindah-indahnya bayangan yang pernah Anda khayalkan, sungguh surga lebih indah daripada itu. Lebih indah daripada itu jemaah sekalian. Kemudian Allah menjelaskan, Anda tahu bagaimana cara masuk surga? Allah menjelaskan dalam surah As-Saff yang semuanya kita hafal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah ku beritahu? Catat,
Allah yang menawarkan diri jamaah sekalian. Maukah kalian ku beritahu? Maukah ku beritahu kepada kalian sebuah transaksi, sebuah proses jual beli tunjikum min adzabin alim yang membuat kalian selamat dari kepedihan siksaan di neraka. Sekali lagi, Allah menawarkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang beriman di Solo, orang beriman di Palestina, orang beriman di Batur, orang beriman dimanapun dipanggil sama Allah. Mau ku beritahu ala tijaratin, sebuah transaksi jual beli tunjikum min adzabin alim yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Mau nggak Bapak sekalian? Mau saya beritahu? Mau diberitahu sama Allah? Apa tahu Subhanahu wa taala? Tu'minuna billah, hendaklah kalian beriman kepada Allah. Insyaallah semua yang hadir telah beriman, betul? Insyaallah. Kemudian wa rasuli, beriman kepada rasulnya. Insyaallah kita semuanya beriman. Kemudian ada satu lagi, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, berjihadlah kalian. Berjihadlah kalian bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian. Dengan harta disebutkan pertama kali karena harta ini siapapun bisa melakukannya. Kalau jihad dengan jiwa raga, jihad dengan nyawa, hanya daerah-daerah konflik dan daerah-daerah perang yang bisa melaksanakannya, sebagaimana Suriah, sebagaimana Palestina. Tapi jihad dengan harta orang tua yang umur 70 tahun, yang kakinya sudah 3 karena ditambah tongkat, bisa kok berjihad dengan harta jamaah sekalian. Kita semua bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya apa tidak? Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa adalah negeri masa depan umat Islam. Negeri masa depan umat Islam yang insya Allah akan kita bahas nanti. Maka sekali lagi, karena kita berjanji kepada Allah untuk menjual apa yang kita miliki untuk mendapatkan surga, dan kita yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan kali ini sekali lagi kami hanya panitia yang akan menyalurkan harta Anda untuk saudara-saudara di Palestina. Ya, kita akan membuka kesempatan amal soleh sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk termin pertama ini saya buka dulu sebelum saya masuk pada kajian sejarah dan kajian akhir zaman. Ya, mumpung kita masih semangat, mumpung jiwa kita masih betul-betul serius, ya saya minta kepada panitia, monggo Ustaz, ya sambil kita lihat bagaimana derita saudara kita di Suriah, di Palestina ya. Silakan dikelilingkan atau untuk panitia silakan untuk bisa ke para jamaah, dan juga kami menyediakan surban di depan, silakan untuk bisa berdonasi di situ. Dan juga barangkali dari saudara-saudara sekalian yang akan transfer ataupun tidak hari ini, silakan bisa menghubungi nomor kami, bisa dicatat nomor kami 082, saya ulangi 082 227 836 303. Silakan bisa dihubungi nomor tersebut. Baik, sekarang silakan yang donasi, silakan teman-teman panitia. Sekaligus jamaah sekalian, saya bukan melelang ya. Kalau lelang kan nggak boleh ya. Yang mau mengganti Slayer ini, apa namanya, sal ini ya, sel ini dengan nilai sekali lagi 100% kita berikan untuk Palestina. Ya. 100% untuk Palestina. Ya. Yang mau dengan harga yang tinggi silakan. Ya. Ada yang mau? Angkat tangan. Udah 500.000 ada? Baik, saya beri kepada Bapak ya. Silakan Mas.
Nggak harus bayar sekarang, bayar nanti juga boleh. Ada lagi sorban. Serba Ustadz, mana ini? Ya, ini sorban yang dipakai Ustadz Abadi untuk khutbah Jumat. Ya, ini untuk kajian. Insya Allah mudah-mudahan kelak akan menjadi bukti keimanan Anda. Baik, dengan harga yang sama atau lebih Ustadz? Ya, sama 500.000 ada. Baik, barakallahu fikum ajmain. Silakan dengan panitia. Silahkan, mungkin ada lagi 500.000 kembali. Ya, silahkan untuk 2 orang, silahkan. Bisa ada panitia dikasihkan ke. Ada lagi, silahkan untuk ibu-ibu, untuk 1 bapak-bapak di depan pintu belakang yang memakai sorban. Ada lagi, silakan 1 juta untuk selain ini 1 juta. Silakan yang berada di depan pintu belakang. Masya Allah, semuanya takbir, takbir, takbir. Senang bu, dikasihkan aku capek-capek. Dikasihkan sing depan pintu belakang. Ini dikasihkan anak depan pintu belakang. Iya, ini nanti dikasihkan apa? Saya kerdus ini, sekut kerdus aja. Silakan, ada lagi 1 juta. Silakan untuk dikasihkan ke ibu-ibu yang berada di belakang pintu belakang. Silakan 2 juta untuk saudara-saudara kita di Palestina. 2 juta untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ada? Silakan 1 juta kembali untuk saudara-saudara kita di Palestina. $500.000 untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silakan untuk rekan-rekan yang putri, silakan untuk mengelilingkan donasinya. Kotak donasinya untuk kepada para jamaah yang putri. Ada lagi, silahkan 500.000. Dua. Masih ada yang terakhir, silahkan. Donasi terbaik antum, donasi terbaik panjenengan semua. Silahkan yang terbesar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silahkan angkat tangan.
Kami ulangi sekali lagi, silahkan yang mungkin tidak bisa hari ini, bisa menemui panitia atau kalau bisa begini, setan itu seringkali membuat kita itu ragu-ragu. Maka nanti sehabis ini bagi ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang sebentar lagi panen, nanti boleh sama panitia mengikrarkan nanti hasil panen. Nanti saya akan menginfakkan sekian. Sebaiknya diikrarkan, nanti biar panitia catat nomor sampean. Perkiraan panen kapan akan dikontak oleh panitia. Begitu ya. Insyaallah kalau hari ini kita bisa memakai baju baru, hari ini kita bisa makan-makan ketemu keluarga, sementara saudara-saudara di Palestina setiap hari mereka harus mensolatkan jenazah. Sampai dikatakan bahwa solat wajibnya mereka itu berapa? 6 kali dalam sehari ditambah dengan solat jenazah. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan pada kajian inti kita. Karena sekali lagi biar kita paham apa sebenarnya dan bagaimana Yahudi ini ada. Baik jamaah sekalian, sudah ya? Sudah mulai? Sudah siap ya? Baik, jamaah sekalian, kita akan berbicara pertama dari mana Yahudi datang dan kenapa mereka sampai sekarang sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa, sampai mereka berani membunuh, membantai umat Islam di Palestina tanpa merasa berdosa. Baik, jamaah sekalian, siap. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah mendengar Nabi Ibrahim? Ada yang tahu gelar Nabi Ibrahim? Gelar Nabi Ibrahim siapa? Satu, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang kedua apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi singkat cerita, dari mana Yahudi Palestina? Kenapa mereka bisa tinggal di Palestina? Ceritanya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 istri. Yang pertama siapa? Sarah. Punya anak siapa? Ishak, walaupun lahirnya lebih akhir daripada Ismail. Istri kedua siapa namanya? Hajar. Punya anak siapa namanya? Ismail. Ismail dibawa oleh Hajar ke Makkah Al-Mukarramah. Sementara Ishak tinggal di Palestina, tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian jamaah sekalian, Ishak itu punya 2 orang anak. Salah satu anaknya namanya Yakub alaihissalam, yang juga nabi. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub memiliki berapa anak? 12 anak, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Dan anak yang paling terkenal namanya siapa tadi? Yusuf alaihissalam. Ya, memiliki 12 anak. Singkat cerita, Yusuf alaihissalam memboyong keluarganya dari Al-Aqsa, dari Palestina, dibawa ke Mesir beserta dengan 11 saudaranya, orang tuanya dibawa ke Mesir. Mereka hidup di Mesir bertahun-tahun. Orang-orang Yahudi mulai membuat ulah, ya. Dan mereka mengklaim diri sebagai keturunan Israel, keturunan Israel. Siapa Israel? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena beliau adalah orang yang taat kepada Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa disebut Kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara dengan Allah. Sementara Nabi Ibrahim tadi Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan Nabi Isa Ruhullah, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Yakub digelari apa? Israel. Apa Israel? Itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak dia yang berjumlah 12 disebut Bani Israel sampai anak keturunannya sekarang. Bisa dipahami? Nah, karena mereka ini anak keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, membuat berbagai masalah, suka berbuat onat, serakah, ingkar janji, menghalalkan segala cara, suka mencemooh orang lain, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka diperbudak oleh bangsa Kibti yang rajanya kita kenal dengan gelar Fir'aun. Sampai zaman Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil menyelamatkan mereka dari Mesir, diseberangkan ke laut, diseberangkan lewat laut ke negeri sebelah. Ya, berhasillah selamatlah mereka. Fir'aun mati tenggelam beserta dengan tentaranya. Awalnya mereka bilang, wahai Musa, ayo kita balik ke Mesir,
karena musuh besar kita sudah mati. Bagaimana kalau kita balik ke Mesir? Apa jawaban Musa? Enggak. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, dalam surat Al-Maidah. Apa kata Musa? Wahai kaumku, enggak usah balik ke Mesir, karena Allah telah membuat dan menjanjikan bagi kalian sebuah al-ardul muqaddasah, Baitul Maqdis namanya, negeri suci yang Allah janjikan kepada kalian. Ayo kita masuk ke negeri sana, yaitu daerah Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Sekarang saya tanya kepada Anda, Masjidul Aqsa itu identik dengan apa, Pak? Kalau kita kan orang Indonesia, itu ibarat bangunan yang ada mihrabnya, ada atapnya, ada tempat wudhunya. Apakah itu Baitul Maqdis? Ya, apakah itu Al-Aqsa? Bukan. Al-Aqsa itu sebuah wilayah yang luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Yang di situ ada berbagai macam apa? Ada berbagai macam bangunan. Ada sebagian ulama mengatakan Al-Aqsa itu luasnya kurang lebih 1000 meter. Di situ ada masjid namanya Qubatus Sokhro, yang warnanya tadi apa namanya? Yang biasanya di Slayer ataupun di Sal tadi, yang kubahnya keemas-emasan, itu termasuk wilayah Al-Aqsa juga. Kemudian ada musola namanya musola Qibli di samping itu, yang didirikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sejarah. Ada yang mengatakan 1000 meter saja luasnya. Tapi pendapat yang paling kuat, Al-Aqsa atau nama lainnya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau disebut Al-Quds, itu luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Cukup luas jamaah sekalian. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel diajak oleh Nabi Musa sama Nabi Harun, ayo kita masuk negeri yang Allah janjikan bagi kita. Apa jawaban mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbariyin. Dalam Al-Maidah Allah mengatakan, Musa, di dalam Baitul Maqdis sudah ada penduduk namanya bangsa Jabar. Siapa bangsa Jabar? Bangsa Filistin. Berasal dari mana? Ada yang mengatakan dari Kanaan, ada yang mengatakan dari Kanaan itu Mesir, ada yang mengatakan mereka dari Babilonia. Babylon itu Irak. Jabar, mereka ini orangnya tegap-tegap, kuat, berani, dan mereka ini adalah orang-orang yang pintar dalam berperang, sebagaimana Hamas hari ini. Ya, itulah keturunan bangsa Filistin. Ya Musa, di sana ada bangsa Filistin, bangsa Jabar. Lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, maka kami akan masuk. Apa kata Musa? Wahai kaumku, ayo kita perangi mereka. Allah memerintahkan kita memerangi mereka. Kita pasti akan menang. Apa jawaban mereka? Musa, kami ini bangsa petani, kami ini bangsa pedagang, kami nggak terbiasa berperang. Sementara mereka bangsa ahli perang, nggak mau kami perang. Apa kata Musa? Allah akan memenangkan kalian. Baru saja Allah menghancurkan musuh kalian yang Dzul Autad, yang punya kekuasaan yang luar biasa, yang punya tentara yang luar biasa. Fir'aun bisa dihancurkan sama Allah, apalagi mereka. Ayo kita perangi. Apa jawab mereka? Musa, gini aja lah, kalau kamu ngotot memerangi mereka, kamu kan orang yang paling percaya dengan janji Allah. Gini aja, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kamu sama Allah pergi berdua perangi mereka, kami duduk di sini menunggu siapa yang menang. Ini kalimat kurang ajarnya Bani Israel. Anda bayangkan, kalau hari ini mereka kurang ajar kepada umat Islam, mereka pernah kurang ajar kepada siapa? Nabi mereka, Nabi Musa. Apa kata mereka? Musa, gini aja lah, kalau kamu sangat percaya sama janji Allah, ya, kamu sama Allah perangi mereka bangsa Jabar itu, kami duduk di sini menunggu siapa yang menang. Coba bahasa mereka ini. Kemudian disitulah Allah menghukum mereka, yatihuna fil ardi arba'ina sanah, yaitu mereka keliling sebuah lembah yang diameternya kurang lebih 6 km. Kecil sekali lembah tersebut. Mereka keliling selama 40 tahun. Disitulah mereka diturunkan manna dan salwa, yaitu manna itu burung yang pagi sore bisa ditangkap, nggak perlu dijebak. Mereka bisa bakar, bisa digoreng, enggak ada goreng mungkin ya, belum ada minyak goreng mungkin ya, dan lain sebagainya. Kemudian mereka minta ditumbuhkan bawang, tomat, kacang adas ya di situ selama berapa? 40 tahun. Singkat cerita jamaah sekalian, mereka minta macam-macam sampai terakhir minta mereka kepada Nabi Musa, wahai Musa, arinallah jahroh, tolong tunjukkan kepada kami Allah itu mana biar kami lihat. Fa akhadathum as-sa'iqah, akhirnya Allah mengirim apa?
petir menyambar mereka, mati semuanya. Dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati. Taubat mereka? Enggak taubat. Ya, akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, digantikan oleh namanya Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Lalu mereka berhasil keluar dari lembah Ti, dan mereka akhirnya mau memerangi bangsa Jabbar, dan mereka pun menang. Mereka tinggal di situ sampai nanti keturunannya mereka, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam. Mereka di situ lahir jamaah sekalian, berkembang biak di situ sampai nanti mereka ini kerajaannya karena saling perang, suka mencemooh serakah, suka menghalalkan darah saudaranya. Akhirnya mereka ini dibagi dua kerajaannya, kerajaan Yehuda dan kerajaan namanya kerajaan Israel. Yehuda ibu kotanya mana? Ibu kotanya adalah Al-Maqdis, Baitul Maqdis sekarang. Singkat cerita, mereka dikuasai oleh bangsa Babilonia dengan raja yang dikenal namanya Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar, yang raja ini menghancurkan kuil Nabi Sulaiman yang telah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil itu maksudnya masjid loh jemaah sekalian. Kuil itu jangan dikira kayak kuilnya orang Hindu, orang Buddha, enggak. Itu masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk ibadah, dan terus ada sampai mereka ini dikuasai oleh Babilonia. Raja Nebukadnezar menghancurkan kuil Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi dibawa sebagai budak ke Babilonia, yaitu Irak. Di situ mereka dibunuh, disiksa, dijadikan budak. Singkat cerita, Babilonia dikalahkan oleh pemerintahan namanya Persia Raya, ya, orang cikal bakal orang Syiah. Sementara orang Yahudi yang membantu mereka dalam mengalahkan Babilonia dibalikkan kemana? Dibalikkan ke Al-Aqsa, dan mereka membangun kembali kuil Nabi Sulaiman itu. Ternyata mereka ini belum berhenti, serakahnya masih, rakusnya masih, suka mencemooh, menghalalkan segala cara, bahkan sesama mereka. Akhirnya mereka dikuasai bangsa Romawi. Romawi Kristen. Yang Romawi ini mengusir mereka dan menghancurkan kuil Nabi Sulaiman. Tinggal satu tembok yang disisakan oleh orang Romawi yang hari ini diklaim sebagai tembok ratapan, ya, di mana orang Yahudi akan meratap, ya, begitulah ibadah mereka. Ya, nah jamaah sekalian, orang Yahudi bagaimana diusir oleh orang Romawi, diusir, itu namanya diaspora massal. Mereka pergi ke Yunani, mereka pergi ke Eropa, mereka pergi kemana-mana jamaah sekalian. Sampai saudara sekalian, Palestina dikuasai oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang menarik jemaah sekalian, ada yang menarik. Saat itu yang pertama kali memimpin pasukan untuk menyerang Al-Aqsa yang saat itu dikuasai oleh Romawi Kristen pada zamannya Umar, ya, pada zamannya Umar itu sahabat yang bernama Khalid bin Walid, seorang panglima yang katanya nggak pernah terkalahkan dalam pertempuran manapun. Oleh Umar, karena khawatir Khalid didewakan, dijadikan sebagai orang yang diangkat atau dianggap dikultuskan oleh manusia, Khalid digantikan oleh sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Khalid sudah mengepung Al-Aqsa yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ini cerita bagaimana Al-Aqsa jatuh di tangan umat Islam. Ya, singkat cerita jamaah sekalian, dikepung kurang lebih 3 pekan. Dikepung, tapi Umar sudah menyampaikan surat kepada Khalid. Khalid, saya turunkan kamu sebagai panglima perang, digantikan oleh Abu Ubaidah. Saat itu Abu Ubaidah masih di wilayah Irak. Khalid bilang, Anda bayangkan Khalid ini sudah mencapai kemenangan sejak zaman Abu Bakar, nggak pernah terkalahkan. Jadi beliau berada di puncak kepemimpinan, tiba-tiba diturunkan sebagai prajurit biasa. Apakah beliau marah? Tidak. Beliau hanya bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, saya tidak mengapa kamu copot sebagai prajurit biasa dari jenderal menjadi kopral, kalau bahasa kita sekarang ya. Saya nggak mengapa, tapi saya tanya, kesalahan saya apa ya Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? Ya Khalid, justru ini cintaku kepadamu. Khalid bertanya, bagaimana bentuk cintanya kok saya dicopot? Apa jawaban Umar? Khalid, kamu menang dalam setiap pertempuran. Saya khawatir kamu akan ujub, bangga diri, sehingga menyebabkan amal jihadmu terhapus.
dan kamu tidak mendapatkan panen pahala di hari kiamat. Saya khawatir orang-orang sepeninggalanmu akan mendewakan kamu dan mengkultuskan kamu, dan itu saya tidak ingin terjadi pada diri kamu. Kalau itu alasanmu ya Amirul Mukminin, saya siap, samina wa ta'na. Tapi sebelum Abu Ubaidah sampai, saya pimpin dulu. Silakan kamu pimpin dulu. Lalu pekan ketiga datanglah Abu Ubaidah sendirian. Umat Islam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Patrik itu ketua pendeta yang ada di ini udah mau asar ya? Betul, udah mau asar ya? Masya Allah, cepat sekali ya. Singkat cerita, Patrik mengatakan, coba lihat siapa yang datang. Kalau yang datang adalah Umar, maka serahkan kunci Baitul Maqdis ini, tidak perlu perang kita. Para panglimanya heran. Kenapa? Karena dalam ramalan Taurat, ramalan Injil, negeri ini akan dikuasai oleh seorang raja yang ciri fisiknya satu, tinggi besar badannya, dan hanya Umar pemimpin yang tinggi besar saat itu. Anda tahu Umar, kalau beliau jalan bersama dengan orang-orang di Arab, beliau seperti naik kuda, saking tingginya Umar jemaah sekalian. Anda tahu berapa pedangnya Umar? 1,5 meter. Kalau pedangnya 1,5 meter, orangnya berapa meter mas? Ya, tingginya Umar. Beliau kalau naik kuda itu nggak pernah pakai pelana, langsung loncat. Masya Allah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cekatan luar biasa. Satu, yang kedua, orangnya bermata lebar. Itu artinya orang Arab, karena nggak mungkin orang Arab itu matanya sipit. Kalau sipit itu Arab KW. Kemudian yang ketiga, orangnya kulit sawo matang, kata Patrik ini. Dan Umar bin Khattab itu Arab asli. Arab asli itu kulitnya sawo matang jemaah sekalian, mirip kita. Cuma kita ini kematangan, hitam akhirnya ya. Nah kemudian yang keempat, orangnya sunat. Ternyata yang sunat cuma dua, orang Arab atau orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mungkin, berarti orang Arab. Ternyata yang datang Abu Ubaidah, oh nggak jadi, kata perang. Dikepung selama 6 bulan, akhirnya Patrik mengatakan, Abu Ubaidah kami menyerah. Tapi satu syaratnya, panggil Umar, Umarlah yang berhak memegang kunci Baitul Maqdis ini. Umar datang bersama berdua dengan pembantunya, menaiki 1 ekor unta gantian. Masya Allah, panglima, pemimpin tertinggi, 1 ekor unta, pakaiannya penuh tambalan. Khalifah loh jamaah sekalian. Sekarang istri presiden, menantu presiden aja tasnya jutaan ya. Ini Umar pakaiannya apa? Penuh dengan tambalan. Datang gantian naik unta bersama pembantunya. Kalau Umar capek, beliau naik, pembantu yang jalan. Kalau pembantunya capek, pembantu naik, Umar yang memegang. Menempuh ratusan kilometer, sampailah mereka di Baitul Maqdis. Ternyata yang dapat giliran adalah pembantunya yang naik unta. Apa kata pembantunya? Ya Amirul Mukminin, saya rela, saya yang jalan. Enggak, jangan sampai ada orang yang terdolimi di saat Umar menjadi khalifah, aku yang jalan kaki. Wah, beliau pegang itu unta dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya beliau copot sepatunya karena melewati sungai. Dilihat oleh Abu Ubaidah pemimpin pasukan. Abu Ubaidah bilang, ya Amirul Mukminin, laqad sana'ta san'adiman indar Rum. Amirul Mukminin, ini cacat dalam perilaku dan budaya orang Romawi. Seharusnya panglima tuh dan raja tuh naik ke atas unta, jangan kayak gini, merendah seperti ini. Apa kata Umar? Abu Ubaidah, kamu belum berapa tahun jadi panglima, udah berubah cara berpikirnya. Ingat, kita diajar tawadu oleh Nabi kita, biarkan aku begini. Beliau pun masuk di Baitul Maqdis, disambut oleh ribuan bahkan puluhan ribu tentara, baik tentara Islam maupun tentara Romawi. Dan tidak ada yang mengetahui Umar kecuali ketika Abu Ubaidah memberikan salam kepada Umar, baru orang tahu itulah ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengambil itu kunci dan membagi Al-Aqsa menjadi 3. Adilnya Umar, di bawah Khalifah Islam Al-Aqsa, tapi dibagi menjadi 3 karena Al-Aqsa adalah negeri suci 3 agama. 1/3 untuk umat Islam, 1/3 untuk orang Yahudi, dan 1/3 untuk orang Kristen. Adil pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini baru pada zaman Umar ini ya, sudah asar. Ya, tapi barakallahu fi majma'in. Saya kira sampai di sini karena habis asar juga nih pindah tempat. Jadi kalau ingin lanjut di tempat yang baru di mana Ustaz ya? Ya. Baik, barakallahu fi majma'in jemaah sekalian, karena sampai di sini saya belum bicara masalah perang akhir zaman di Al-Aqsa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Waktu saya oh ya, ini terakhir nih yang tadi belum sempat ikrarkan. Siapa ini saya kasih berapa ya? 300.000, ada yang mau jemaah sekalian? Untuk terbaik
300.000. Baik, barakallahu fikum, Masya Allah. Beliau borong ya. Ya udah, yang ini 200.000 ada? Barakallahu fik. Baik. Baik, saya kira demikian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan, waktu saya kembali kepada beliau moderator. Jazakumullah khairan jazak pada Ustadz Mas'ud Izul Mujahid. Sebelum kami tutup, silakan untuk bisa menyimpan nomor kami apabila mungkin kami ulangi sekali lagi, silahkan untuk para jamaah yang mungkin tidak bisa hari ini, silahkan untuk bisa menyimpan nomor panitia. Bisa ditulis sekali lagi, kami ulangi 082 227 836 303. Kami ulangi sekali lagi, 082 227 836 303. Kemudian diinformasikan untuk donasi sampai detik ini sejumlah 47.263.500 rupiah. Semuanya takbir. Dan juga ada 2 cincin. Sekali lagi takbir. Demikian tabligh akbar pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mendapatkan pelajaran dan juga kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mendoakan di setiap waktu sholat kita. Kita doakan mereka, semoga mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, insyaallah kami menunggu jamaah sekalian sekitar beberapa menit sebelum iqamah dikumandangkan. Sebelum adzan dulu, kemudian iqamah dikumandangkan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.